Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Arsitektur Data yang beranggotakan saya Muhammad Rauf Aulia dan kedua rekan saya Muhammad Rasid Habibarkah dan Aldi Separhan akan mempresentasikan mengenai manajemen data. Data is the new currency. Nah, kalimat tersebut belakangan ini sering diperbincangkan terkait dengan gerakan transformasi digital. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya dan betapa bernilainya data bagi sebuah perusahaan atau institusi, terlebih lagi bagi langkah strategi bisnis. Jadi, dalam sebuah institusi atau perusahaan, data merupakan sumber daya yang sangat berharga. Karena itu, diperlukannya manajemen data. Kenapa sih diperlukan manajemen data dalam sebuah perusahaan atau institusi? Nah, karena manajemen data sendiri akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman, dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan manajemen data ini dilakukan agar bisa mengumpulkan dan menyimpan data, sehingga dapat kita manfaatkan sesuai kebutuhan perusahaan atau institusi tersebut. Lalu apa sih manajemen data itu? Nah, manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah institusi atau perusahaan. Nah, manajemen data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat untuk membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rasid. Saya Muhammad Rasid Habibarkah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rauf Aulia. Proses manajemen data. Proses manajemen data dapat meliputi merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara. Yang pertama ada merencanakan. Pada tahap perencanaan ini, disusun rancangan pengolahan datanya, misalnya bagaimana menerjemahkan variabel penelitian ke dalam kuesioner atau alat mengumpul data, atau bagaimana nantinya proses coding dan entry datanya. Jadi semuanya itu meliputi tentang rencana pengolahan data. Yang selanjutnya ada tahap mengolah. Tahap pengolahan ini dilakukan setelah data terkumpul. Tahap mengolah ini meliputi editing, coding, entry data, dan cleaning. Editing dimaksud untuk meneliti kembali apakah si isian kuesioner sudah cukup baik atau belum. Yang selanjutnya ada coding. Coding yaitu memberikan nilai kode pada setiap variabel. Yang selanjutnya ada entry data. Entry data maksudnya menginput data pada form entry yang akan digunakan. Selanjutnya ada cleaning data. Cleaning data dilakukan untuk memeriksa kembali apakah data yang di entry tadi sudah siap dianalisis atau belum. Selanjutnya ada tahap menyimpan. Tahap menyimpan ini adalah tahap data yang sudah diolah itu disimpan di suatu platform yang sering juga kita sebut database. Selanjutnya tahap mengatur. Tahap mengatur ini misalnya bagaimana cara melakukan filter data sesuai dengan kebutuhan, kemudian melakukan agregasi dan penggabungan data dan lain-lain. Yang terakhir adalah memelihara. Proses pemeliharaan ini adalah perawatan secara berkala untuk menjaga kualitas dan keamanan si data tersebut. Selanjutnya, manajemen data di perusahaan. Pengolahan data biasanya ditangani oleh tim IT dan manajemen data, sedangkan analisis data akan ditangani oleh data scientist dan data analistik. Yang selanjutnya, pentingnya manajemen data.
Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ini misalnya mudahnya kita mendapatkan informasi dan memahami informasi yang kita butuhkan. Juga misalnya lagi memudahkan berbagi data, terus memungkinkan informasi yang kita punya disimpan dan digunakan di masa mendatang saat dibutuhkan. Yang selanjutnya, membantu membuat keputusan akurat. Karena data tadi sudah dimanajemen dengan baik, hal ini juga memengaruhi karena data sudah tersimpan dan terpusat, maka analisis data pun dapat cepat dilakukan sehingga dapat menentukan keputusan dengan sangat mudah. Yang selanjutnya, mengurangi risiko kehilangan informasi. Karena data yang tadi itu sudah di manajemen, jadi data sesuatu informasi itu tidak berceceran di mana-mana. Jadi yang tidak berhak mengakses tidak bisa mengakses data tersebut. Yang selanjutnya, keamanan data lebih terjaga. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Muhammad Rashid. Nah, di sini ada fungsi manajemen data. Oke. Di dalam suatu perusahaan, proses manajemen data tidak hanya mencakup satu kegiatan saja, tetapi juga mencakup berbagai proses. Berikut ini adalah fungsi manajemen data tersebut. Yang pertama itu mengumpulkan data yang perusahaan perlukan dan dicatat dalam sebuah sumber dokumen yang nantinya akan mereka input ke sistem. Terus yang kedua, memelihara data baik dari pembaruan data, penamaan data hingga menghapus data agar sumber data tetap aktual. Yang ketiga, menyimpan data pada suatu medium seperti pita magnetik. Selanjutnya, memperbolehkan setiap user yang sudah meregistrasi untuk mengambil data yang tersedia. Terus melakukan pengujian dan integritas data untuk memastikan tingkat akurasinya berdasarkan peraturan yang telah perusahaan tentukan sebelumnya. Selanjutnya, menjaga keamanan data untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan data itu tersebut. Yang terakhir, penyusun data dengan rapi agar mempermudah perusahaan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Oke, mungkin fungsi itu penjelasannya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada contoh produk manajemen data adalah SIAK ya. Oke, SIAK ini untuk menyimpan sehingga memudahkan administrasi akademik. Ini merupakan administrasi digital yang dapat diakses oleh berbagai pihak sesuai dengan peruntukannya, seperti mahasiswa, terus dosen, dan operator SIAK yang telah ditugaskan di setiap departemen maupun fakultas. Mungkin segitu contoh dari SIAK ya. Selanjutnya di sini ada contoh permasalahan dalam manajemen data. Oke. Yang pertama itu pengkategorian yang kurang tepat. Pengkategorian kurang tepat ini misalkan bagaimana pandangan Anda terhadap adanya vaksin COVID
Karena pertanyaan terbuka, tentu saja jawabannya responden itu berbeda-beda sesuai dengan persepsinya dan bagaimana mereka mengungkapkan. Seringkali pengkategorian dari jawaban ini itu kurang tepat. Terus yang kedua itu ada format data tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Misalnya data mengenai nomor HP ada yang berawalan +62, yang terus berawalan dari 0, kemudian ada yang mengentrinya sebagai string, ada yang mengentrinya sebagai numerik, seperti itu. Kalau format data tidak konsisten ya. Terus di sini yang terakhir ini adanya duplikat. Nah, adanya duplikat ini masuknya data yang sama itu terentry lebih dari sekali. Tentu hal seperti ini akan mempersulit dan memperlambat proses pencarian data. Karena itu sebaiknya rencana manajemen data manajemen data sudah dibuat detail sejak awal, fokus membangun sistem struktur dasar terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menemukan, mengakses, dan menganalisis data di kemudian hari. Nah, paling segitu saja presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.